teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Angel Nimes Tanggang dengan NIM 3243121046. Jadi di video kali ini saya bakal mereview satu buku yang memang buku ini penting lah di kalangan anak pendidikan, yang berjudul Evaluasi Pembelajaran. Jadi buku ini tuh ditulis oleh Dr. Rina Febriana, MPD, ditulis dan diterbitkan oleh Bumi Aksara pada November 2024. Nah, jadi teman-teman, di buku ini tuh ada 9 bab. Bab pertama itu mengenai evaluasi pembelajaran. Jadi di bab pertama itu dijelaskan apa konsep evaluasi dan juga pengukuran penilaian dan evaluasi. Ada juga beberapa Permendikbud mengenai penilaian hasil belajar, dan juga ada tujuan ataupun fungsi yang dijelaskan pada bab 1 ini. Dilanjutkan prinsip-prinsip dalam evaluasi pembelajaran. Diterangkan juga di buku ini teknik, prosedur, dan pemanfaatan hasil belajar peserta didik. Dijelaskan juga jenis-jenis evaluasi. Nah, di bab 2 itu adalah ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Nah, di ruang lingkup ini mereka di buku ini dijelaskan melalui perspektif hasil belajar. Yang kedua, ruang lingkup evaluasi pembelajaran, perspektif sistem pembelajaran. Yang ketiga, ruang lingkup evaluasi pembelajaran, perspektif proses dan hasil belajar. Kita lanjut ke bab 3. Di bab 3 ini ada yang judulnya sistem penilaian. Nah, di buku ini dijelaskan apa itu penilaian acuan norma, apa penilaian acuan patokan. Jadi di buku ini dibedakan antara PAN sama PAP. Di bab 4 buku ini membahas teknik dan bentuk tes sebagai alat penilaian. Nah, di pembahasan bab 4 ini terdapat poin yang dibahas itu teknik dan instrumen penilaian. Yang kedua, aspek apa yang dinilai. Yang ketiga, instrumen penilaian. Yang keempat, tes. Yang kelima, instrumen non-tes. Yang kelima, rangkuman dari keseluruhannya. Kita lanjut ke bab 5. Jadi bab 5 ini teman-teman itu ada teknik penilaian. Di buku ini dijelaskan beberapa penilaian. Yang pertama, penilaian kinerja. Yang kedua, penilaian portofolio. Yang ketiga, penilaian proyek. Yang keempat, penilaian hasil kerja. Yang kelima, penilaian sikap. Yang keenam, penilaian diri. Yang ketujuh, penilaian tes tertulis. Nah, lanjut ke bab 6, yaitu tes sebagai alat ukur penilaian. Di bab 6 ini, buku ini membahas perencanaan tes. Yang kedua, buku di bab ini membahas kisi-kisi tes. Yang ketiga, analisis instrumen. Yang keempat, ada rangkuman dan latihannya juga. Bab 7. Di bab 7 ini, teman-teman, ada kualitas tes sebagai alat ukur penilaian. Nah, di sini di bab 7 ini buku ini membahas yang pertama, apa itu validitas. Yang kedua, apa itu reliabilitas. Yang ketiga, apa tingkat kesukaran. Yang keempat, daya pembeda. Yang kelima itu objektivitasnya bagaimana. Yang keenam, kepraktisannya. Yang ketujuh, menghitung validitas suatu tes. Di bab 8 itu ada rubrik penilaian. Nah, di bab 8 ini teman-teman dijelaskan, buku ini menjelaskan apa itu pengertian rubrik, bagaimana cara menilai kinerja itu dengan rubrik. Yang ketiga juga dijelaskan pada bab 8 ini kelebihan dan kekurangan rubrik penilaian. Yang keempat, komponen dan format rubrik penilaian. Yang kelima, tipe rubrik penilaian. Yang keenam, cara penyusunan rubrik penilaian itu bagaimana. Nah, di bab 9 teman-teman, inilah bab terakhirnya, yaitu evaluasi hasil penilaian. Jadi pada bab ini dijelaskan itu berbagai masalah dalam belajar. Yang kedua itu identifikasi permasalahan peserta didik dalam belajar.
Di sini juga bab 9 ini dijelaskan pengungkapan sebab masalah belajar itu bagaimana. Yang keempat, membantu peserta didik untuk mengatasi masalah belajar. Yang kelima, pelaporan hasil penelitian. Nah, jadi teman-teman, kita udah lihat ya poin-poin penting di buku ini yang tentunya dari segi teori buku ini sudah bisa dikatakan lengkap lagi. Nah, jadi teman-teman, di sini aku menjelaskan per babnya itu singkat aja, secara poin-poin besarnya aja ya, karena waktunya terbatas begitu. Nah, kita masuk ke bab pertama. Di bab pertama itu teman-teman membahas evaluasi pembelajaran. Konsep dari evaluasi pembelajaran itu bagaimana. Jadi bab 1 ini merupakan pondasi dari seluruh buku ini. Si penulis itu menjelaskan apa itu evaluasi pembelajaran, kenapa evaluasi pembelajaran itu penting. Nah, jadi banyak juga kan di bab 1 itu menjelaskan tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Banyak orang yang menyamakan atau mencampur aduk dari ketiga ini. Nah, di buku ini dijelaskan bahwa itu berbeda. Saya tarik garis besarnya aja. Pengukuran itu adalah proses mengumpulkan data, misalnya memberikan tes dan siswa itu mendapat nilai 80, angka 80 gitu. Sedangkan penilaian itu adalah pemberian makna kepada angka yang sudah didapat tadi. Contohnya, angka misalnya yang didapat tadi angka 80. Jadi diberikan makna kepada angka itu, apakah 80 ini sudah baik atau justru buruk berdasarkan standar yang sudah ditentukan. Yang ketiga, evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah prosesnya yang bisa dikatakan luas, jadi menggunakan hasil penelitian untuk mengambil keputusan. Misalnya, apakah metode pembelajaran yang diajarkan guru itu sesuai dengan kebutuhan siswa, bagaimana metodenya, bagaimana proses interaksi yang terjadi di ruangan kelas tersebut gitu. Jadi bab ini juga tadi membahas tentang tujuan evaluasi itu apa, prinsip-prinsip evaluasi apa. Jadi intinya bab 1 itu menegaskan bahwa evaluasi bukan sekedar memberi nilai, tapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Nah, kita masuk ke ringkasan bab 2. Penjelasan bab 2 tentang ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Nah, jadi di sini teman-teman, setelah kita tahu tadi itu apa evaluasi, sekarang kita masuklah ke ruang lingkupnya itu apa-apa aja. Jadi penulis di sini menerangkan bahwa ruang lingkupnya itu ada hasil belajar, yang kedua sistem pembelajaran, yang ketiga proses dan hasil belajar secara bersamaan. Jadi intinya evaluasi itu bukan cuman soal bagaimana nilai akhir siswa begitu teman-teman, tapi melihat bagaimana gambaran seluruh pendidikan itu terjadi di kelas, apakah berjalan dengan baik atau tidak gitu. Oke teman-teman, masuk ke bab 3, ke sistem penilaian. Nah, di bab 3 ini teman-teman itu membahas bagaimana sesuatu yang sangat mudah dan sering jadi perdebatan di kalangan guru itu adalah sistem penilaian. Jadi ada 2 sistem penilaian yang di buku yang diterangkan oleh buku ini. Yang tadi itu kan menjelaskan yang pertama penilaian acuan norma atau PAN. Jadi di sistem ini nilai seseorang siswa itu dibandingkan dengan rata-rata nilai kelompoknya. Jadi standarnya itu tidak mutlak teman-teman, tergantung siapa teman sekelasnya gitu. Kalau rata-rata sekelas itu rendah, siswa dengan nilai yang sedang bisa dianggap baik gitu. Sistem ini cocok digunakan saat tidak ada standar kompetensi yang baku lah istilahnya. Nah, yang kedua dijelaskan di sini penilaian acuan patokan atau PAP. Nah, jadi maksudnya ini teman-teman, di sistem ini nilai seseorang siswa dibandingkan dengan standar yang sudah ditentukan sebelumnya. Misalnya KKM itu ada 85. Jadinya
tidak peduli berapa rata-rata kelas, kalau nilainya mencapai KKM, siswa itu mencapai nilai KKM, berarti atau berarti siswa itu udah lolos. Kalau di bawah dari nilai KKM yang sudah ditentukan, berarti siswa itu tidak lolos begitu. Jadi sistem ini lebih objektif dan digunakan di beberapa sekolah pada umumnya gitu, teman-teman. Nah, kita masuk ke bab 4, di mana bab 4 itu menjelaskan teknik dan bentuk tes sebagai alat penilaian. Jadi teman-teman, di bab 4 ini menjelaskan penulis itu menjelaskan pertama, tes. Jadi tes ini adalah alat ukur yang mengharuskan siswa menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas tertentu. Contohnya ini ada ujian, ada tes lisan ataupun tulisan gitu. Yang kedua, non-tes, dimana ini adalah alat penilaian yang dia tuh nggak berbentuk soal, teman-teman, tapi dia observasi ataupun wawancara atau juga bisa angket gitu. Nah, jadi bab ini membahas aspek yang dinilai itu 3 ranah klasik. Yang pertama kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Kita lanjut ke bab 5, teknik penilaian. Nah, di buku ini dibahas ada 4 penilaian yang penting dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama, penilaian kinerja, di mana guru di sini menilai siswa itu berdasarkan apa yang mereka lakukan, bukan hanya apa yang mereka tulis. Jadi ini cocok untuk mata pelajaran seperti olahraga ataupun seni. Yang kedua, penilaian portofolio, di mana di sini siswa mengumpulkan karya-karyanya dalam waktu ke waktu dan guru menilai perkembangannya. Ini sangat baik untuk melihat pertumbuhan belajar siswa secara kognitif. Yang ketiga, penilaian project, di mana di sini siswa diberi tugas project yang harus direncanakan, dikerjakan, dan dibuat laporannya. Guru menilai dari proses perencanaannya, bagaimana kinerjanya, dan bagaimana laporan akhirnya. Yang keempat, penilaian hasil kerja, di mana di sini fokus pada apa yang diciptakan siswa atau apa produk yang dibuatkan siswa. Misalnya bagaimana laporan akhirnya dan apa karya yang bisa diberikan kepada guru untuk dinilai. Ya. Baik, selanjutnya itu bab 6, tes sebagai alat ukur penilaian. Nah, di buku ini dijelaskan bagaimana membuat tes yang baik. Ada 3 hal utama yang dibahas pada buku ini. Yang pertama, perencanaan tes, dimana di sini sebelum membuat soal, guru itu harus merencanakan dulu apa tujuan tesnya, materi apa yang akan diujikan, dan bentuk soal apa yang paling tepat yang sesuai dengan pembelajarannya. Yang kedua, kisi-kisi tes. Ini adalah peta untuk pembuatan soal. Kisi-kisi ini memastikan bahwa soal itu dibuat benar-benar mewakilkan seluruh apa yang sudah diajarkan. Tanpa kisi-kisi, soal ujian tidak bisa adil ataupun tidak bisa imbang. Yang ketiga itu adalah analisis instrumen. Setelah tes dibuat dan digunakan, guru perlu menganalisis apakah soal-soal tersebut sudah berfungsi dengan baik atau tidak. Jadi bab ini sangat berguna bagi seorang guru yang ingin membuat soal ujian yang benar-benar berkualitas, bukan hanya sekedar membuat soal saja. Masuk ke bab 7 di buku ini, yaitu kualitas tes sebagai alat ukur penilaian. Bab 7 ini melanjutkan dari bab 6 tadi, tapi fokusnya itu standar kualitas sebuah tes. Penulis menjelaskan ada 6 indikator kualitas tes. Yang pertama itu adalah validitas, artinya apakah tes ini benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya, tes matematika harus mengukur kemampuan matematika, bukan kemampuan membaca soal yang panjang. Yang kedua, reliabilitas. Yang dimaksud di sini apakah tes ini konsisten, artinya kalau siswa yang sama mengerjakan tes ini 2 kali dalam kondisi yang sama, hasilnya harus kurang lebih sama. Yang ketiga, tingkat kesukaran, dimana soal yang baik tidak boleh terlalu mudah semuanya atau terlalu sulit semuanya. Harus ada variasi antara soal yang mudah, sedang, dan sulit. Yang keempat, daya pembeda.
Soal yang baik harus bisa membedakan siswa yang benar-benar paham dan siswa yang tidak paham. Yang kelima, objektivitas. Penilaian tidak boleh dipengaruhi oleh subjektivitas karena ada rubrik penilaian yang jelas sangat membantu. Keenam, kepraktisan. Tes harus mudah untuk diadministrasikan, diperiksa, dan diinterpretasikan hasilnya. Jadi yang menarik di buku ini tidak hanya menjelaskan teori saja, tapi juga menyertakan bagaimana cara menghitung validitas dan reliabilitas secara matematika. Terdapat pada halaman 129 sampai 140. Lanjut ke bab 8, rubrik penilaian. Nah, pada bab 8 ini menjelaskan apa itu rubrik penilaian. Rubrik itu adalah paduan atau pedoman penilaian yang menjelaskan kriteria dan tingkatan kualitas yang diharapkan dari suatu tugas atau kinerja. Di sini membahas bagaimana cara menilai kinerja dengan rubrik. Jadi, rubrik ini membantu guru tidak hanya mengatakan bagus atau kurangnya, tapi menjelaskan spesifik aspek mana yang bagus dan mana yang harus diperbaiki. Kelebihan dari rubrik ini, penilaiannya lebih konsisten, siswa tahu ekspektasinya sejak awal, dan feedback yang diberikan guru itu lebih bermakna. Kekurangan rubrik membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dibuat, dan kalau tidak dirancang dengan baik, justru bisa jadi kaku. Ada dua tipe rubrik. Yang pertama, rubrik holistik, di mana ini menilai keseluruhan kinerja secara umum dengan satu nilai. Yang kedua, rubrik analitik, menilai setiap aspek secara terpisah, lebih detail dan informatif. Lanjut kita ke bab 9, evaluasi hasil penilaian. Nah, ini merupakan bab terakhir dari buku ini yang menjelaskan apa yang dilakukan guru setelah semua data penilaian terkumpul. Penulis membahas bahwa setiap kelas pasti ada berbagai masalah belajar yang dihadapi. Ada siswa yang lamban memahami, ada yang punya masalah konsentrasi, ada yang punya kendala di luar sekolah. Jadi guru perlu mengidentifikasi permasalahan peserta didiknya, bukan langsung memberikan label bodoh kepada siswa tanpa tahu akar masalahnya. Buku ini menjelaskan bagaimana cara mengungkapkan sebab masalah belajar dan bagaimana cara membantu siswa itu untuk mengatasinya, mulai dari pendekatan personal, remediasi, hingga penggayaan bagi siswa yang sudah melampaui standar. Dan tak kalah penting di bagian bab terakhir ini adalah membahas tentang laporan hasil penilaian. Jadi di sini bagaimana guru mengkomunikasikan hasil evaluasi kepada siswa, orang tua, bahkan pihak sekolah secara bermakna. Baiklah teman-teman, jadi kesimpulan dari saya, buku ini adalah buku yang bisa dijadikan referensi karena di dalamnya itu sudah terstruktur ataupun sistematis. Jadi untuk siapapun yang ingin memahami lebih dalam tentang evaluasi, buku ini sangat cocok karena di dalamnya terdapat teori hingga teknis pelaksanaannya. Nah, kelebihan terbesar dari buku ini adalah kelengkapan isi dan pendekatannya yang praktis. Kelebihan lainnya itu ada komprehensif, di mana semua aspek evaluasi pembelajaran tercangkup dalam satu buku ini, dari teori hingga praktiknya. Yang kedua itu sistematis. Alur dari bab ke bab itu sangat logis, dari konsep dasar lalu ke sistem, lalu ke teknik hingga evaluasi hasilnya. Yang keempat itu ada latihan soal, latihan di setiap babnya. Jadi siapapun yang membaca itu langsung bisa berlatih. Yang kelima itu terbit pada tahun 2024, jadi bisa menyesuaikan dengan konteks pendidikan terkini, termasuk kurikulum baru yaitu kurikulum merdeka. Bahasanya juga mudah dipahami, cocok untuk mahasiswa pendidikan maupun guru yang ingin meningkatkan kompetisinya.
Adapun kekurangan dari buku ini, yaitu yang pertama, buku ini didominasi teks sehingga kurang menarik secara visual, lebih banyak kata-kata ataupun contoh konkret. Yang kedua, untuk bab yang membahas cara menghitung validitas, contoh soalnya disediakan bisa lebih bervariasi. Yang ketiga, sebagian besar referensi masih dari tahun sebelumnya, bisa ditambahkan kajian evaluasi yang lebih kontemporer. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai review buku yang berjudul Evaluasi Pembelajaran oleh Dr. Rina Febriana MPD. Jika ada salah kata ataupun tutur kata yang menyakiti hati pendengar, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf.